Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Wijaya, NIM 2103201114. Di sini saya akan membahas sedikit tentang manajemen risiko atas penanganan konflik. Di mana tujuan manajemen risiko atas konflik ini, tujuan spesifiknya dari manajemen risiko terhadap konflik adalah untuk melengkapi manajemen dan seluruh staf organisasi untuk menjaga keselamatan mereka secara lebih baik dan untuk menjaga kebersinambungan pelaksanaan kegiatan organisasi secara efektif meskipun dalam situasi konflik. Prinsip-prinsip dan prosedur umum manajemen risiko dalam penanganan konflik, yaitu prinsip dasar manajemen risikonya. Manajemen risiko yang disebut dengan MR harus terintegrasi secara operasional sebagai isu lintas sakral. Tanggung jawab pribadi, kelembagaan, dan mandat perlu diklarifikasi dan dipahami oleh pemangku kepentingan dan mengambil keputusan pada setiap tingkat. Semua tahapan proses manajemen risiko hendaknya dilaksanakan sepenuhnya secara efektif dan proaktif, dimulai dari menilai dan mengukur risiko, memantau serta mengelola dan mengurangi risiko. Di mana prinsip-prinsip dan prosedur umum manajemen risiko dalam penanganan konflik. Prinsip dasar manajemen risiko, manajemen agar proaktif mengingatkan mengenai pentingnya dan kesiapan untuk memungkinkan terjadinya reorientasi yang fleksibel dan perencanaan ulang di tingkat strategis, personel, dan operasional. Manajemen risiko dan sensitivitas konflik dapat saling memperkuat, di mana ada negatif dan positifnya, dan perlu diperiksa ulang secara holistik, di mana banyak pihak yang terlibat dalam kegiatan manajemen risiko. Oleh karena itu, perlu dibangun suatu pola koordinasi dan pertukaran informasi yang berharga, yang konstruktif, serta sistem manajemen risiko individu harus didasarkan pada instrumen dan mekanisme yang mapan. Di mana komponen manajemen risiko ini yaitu analisis dan monitoring. Di mana analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, di mana analisis juga dapat didefinisikan sebagai penguraian suatu pokok atas sebagai sebagian dan penelaan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, di mana analisis ini juga dapat berupa upaya menguraikan suatu hal secara sistematis untuk menentukan bagian, hubungan antara bagian, dan hubungan secara keseluruhan agar diperoleh pengertian dan pemahaman yang tepat. Dan juga analisis berfungsi untuk mengumpulkan data-data yang ada pada suatu lingkungan tertentu. Analisis dapat diterapkan dalam berbagai jenis lingkungan dan keadaan. Analisis akan lebih optimal jika digunakan dalam keadaan kritis dan juga keadaan yang memerlukan strategi, sebab melalui analisis bisa diketahui. Ada juga pengertian analisis menurut para ahli. Yang pertama itu Satori dan Komariah, di mana analisis adalah upaya untuk menguraikan suatu masalah atau fokus penelitian menjadi bagian-bagian sehingga susunan atau tatanan bentuk suatu yang diuraikan itu terlihat dengan jelas dan karenanya bisa lebih mudah ditangkap, makanya lebih mudah dimengerti untuk perkaranya. Yang kedua ada Oxford Dictionary of Philosophy pada tahun 1996. Dia juga menyebutkan analisis adalah proses pemecahan konsep menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana sehingga struktur logikanya ditampilkan. Yang ketiga
adakan diktionari pada tahun 1995, di mana dia juga mengartikan analisis sejatinya berasal dari geometri Yunani, yang lain dari fisika dan kimia modern. Keduanya tetap dekat dengan pengertian analisis Yunani asli yang memiliki arti melonggarkan atau melepaskan, tetapi masing-masing melanjutkan dengan cara yang berbeda. Yang pertama melanjutkan secara lemmatis dengan mengasumsikan proposisi menjadi benar dan mencari kebenaran yang lain yang diketahui dari mana proposisi dapat disimpulkan. Yang terakhir melanjutkan dengan memecahkan keutuhan kompleks menjadi elemen-elemen, di mana fungsi analisis ini untuk mengumpulkan data-data yang ada pada suatu lingkungan tertentu. Analisis dapat diterapkan dalam berbagai jenis lingkungan dan keadaan. Analisis akan lebih optimal jika digunakan dan dalam keadaan kritis dan juga keadaan yang memerlukan strategi, sebab melalui analisis bisa diketahui secara mendetail tentang keadaan lingkungan saat ini. Mana analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang akan digunakan untuk bermacam-macam keperluan. Dari sisi pelaku analisis, biasanya digunakan untuk menyelesaikan krisis atau juga konflik. Dalam konteks pendidikan, analisis digunakan untuk melakukan arti penelitian dalam beragam subjek atau bidang keilmuan. Sedangkan dalam konteks bisnis, analisis menyederhanakan komunikasi antara pemangku kepentingan yang berbeda. Analisis membahas tanggung jawab bisnis dan menuliskan bentuk dokumen untuk menyetujui apa yang diperlukan. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar pengembangan mulai mengembangkan perangkat lunak berdasarkan analisis. Penguji memiliki titik awal dengan analisis. Seringkali analisis disebut sebagai jembatan antara pengguna dan pengembang. Selanjutnya ada monitoring, di mana pengertian monitoring ini adalah proses pengumpulan data yang dilakukan rutin dan mengukur kemajuan atas objektif suatu program, di mana monitoring ini bertujuan untuk memantau perubahan dan fokus pada proses dan keluaran. Melibatkan monitoring dapat dilakukan dengan perhitungan atas apa yang dilakukan, di mana bagiannya adalah analisis kemampuan. Di mana analisis kemampuan adalah keterampilan berpikir yang mengacu pada kemampuan meneliti, mengumpulkan dan mengevaluasi data untuk mendapatkan ide-ide dalam menyelesaikan suatu persoalan. Berpikir analisis juga dapat disebut sebagai metode menganalisis masalah dengan tujuan menemukan solusi melalui pemecahan informasi yang kompleks. Mana penilaian risiko adalah suatu proses mengidentifikasi risiko, keadaan dan keselamatan dalam bisnis, mengevaluasi siapa yang mungkin terkena dampak risiko ini, seberapa bahaya risiko tersebut, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan risiko. Di mana di sini ada langkah dalam melakukan penilaian risiko bisnis. Yang pertama itu identitas risiko, di mana identitas risiko ini berpotensi risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis, baik risiko internal maupun eksternal, di mana dapat melakukan ini dengan mengecek area kerja dan mencatat setiap bahaya yang terlihat. Yang kedua ada penilaian risiko, di mana menilai tingkat risiko dari masing-masing risiko yang telah diidentifikasi. Evaluasi ini melibatkan dan menentukan kemungkinan terjadinya risiko dan seberapa besar dampaknya bagi perusahaan. Yang ketiga ada analisis risiko, di mana menganalisis dampak dari setiap risiko terhadap berbagai aspek bisnis seperti operasional, keuangan, dan reputasi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat memprioritaskan risiko yang perlu ditangani, yang segera ditangani. Selanjutnya komponen manajemen risiko, mana manajemen risiko adalah praktik
yang penting dalam dunia bisnis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi kesuksesan organisasi. Di mana komponen dalam manajemen risiko yaitu yang pertama lingkungan internal, di mana lingkungan internal ini terdiri dari beberapa, yang salah satunya filosofi manajemen risiko, yaitu nilai dan keyakinan yang membentuk pendekatan perusahaan terhadap risiko. Yang selanjutnya risk appetite, yaitu toleransi perusahaan terhadap risiko. Yang ketiga ada direksi dan komisaris, yaitu peran kepemimpinan dalam mengelola risiko. Yang keempat integritas dan nilai-nilai etika, di mana etika dan integritas yang diterapkan dalam organisasi. Yang kelima komitmen terhadap kompetensi, yaitu keterampilan dan mengetahui yang diperlukan untuk mengelola risiko. Yang keenam struktur organisasi, yaitu bagaimana tanggung jawab wewenang terkait dengan risiko distribusi. Yang ketujuh ada kriteria dan atau standar sumber daya manusia, yaitu kualifikasi dan komponen sumber daya manusia terlibat dalam manajemen risiko. Yang kedua ada penentuan tujuan, yaitu menetapkan tujuan organisasi dan memastikan bahwa risiko diintegrasi ke dalam strategi bisnis. Komponen yang ketiga yaitu identifikasi kejadian, yaitu mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Yang keempat penilaian risiko, di mana penilaian risiko ini berdampak atau kemungkinan terjadinya risiko. Yang kelima ada respon risiko, yaitu mengembangkan rencana untuk mengurangi, mencapai, dan mengelola risiko. Yang keenam ada kegiatan pengendalian, yaitu menerapkan kontrol dan prosedur untuk mengurangi risiko. Yang ketujuh informasi dan komunikasi, yaitu ini memastikan informasi tentang risiko disebarkan dengan baik di seluruh organisasi. Yang kedelapan ada pengawasan, yaitu memantau aktivitas manajemen risiko dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya komponen manajemen risiko dalam konteks monitoring, di mana langkah monitoring harus terdiri dari pencegahan risiko dan manajemen strategi, kebijakan dan prosedur. Pemantauan konteks risiko secara teratur sangat penting untuk mempersiapkan dasar informasi. Selanjutnya pertemuan rutin dan aliran informasi, di mana pertemuan rutin dan aliran informasi merupakan dua aspek penting dalam komunikasi organisasi. Sebelum itu kita harus membahas tentang pertemuan rutin, di mana pertemuan rutin adalah momen di mana anggota organisasi berkumpul secara teratur untuk berkomunikasi, berkoordinasi, dan memperbarui informasi. Tujuan pertemuan rutin adalah untuk memastikan semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang proyek, tugas, dan perkembangan terkini. Selanjutnya dalam konteks pertemuan rutin ini penting untuk memastikan transparansi, partisipasi aktif, dan efisiensi waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang aliran informasi, di mana aliran informasi mengacu pada bagaimana data dan pesan bergerak di antara anggota organisasi. Aliran informasi yang baik memastikan bahwa informasi relevan sampai ke penerima dengan cepat dan akurat. Sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi aliran informasi. Yang pertama itu transparansi, di mana organisasi harus terbuka tentang informasi yang relevan agar anggota dapat mengaksesnya dengan mudah. Selanjutnya media sosial. Penggunaan media sosial dapat memperkuat solidaritas dan identitas komunitas. Selanjutnya ada pertemuan rutin, di mana pertemuan rutin ini secara berkala membantu memastikan aliran informasi yang efektif. Di mana dalam jangka panjang pengembangan keterampilan komunikasi akan berdampak positif pada hubungan antar anggota organisasi, kolaborasi tim, dan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya komponen manajemen risiko, di mana pencegahan dan manajemen. Ada 3 strategi untuk mengurangi risiko, diantaranya penerimaan, perlindungan, dan pencegahan. Kombinasi strategi penerimaan dan perlindungan adalah strategi yang paling umum diterapkan dalam
merumuskan strategi atau upaya pencegahan mengacu pada langkah-langkah bagaimana diuraikannya pada materi mengenai proses manajemen risiko. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.